menanyakan bagaimana dengan kata-kata yang mengatakan maka Allah mengeraskan hati Firaun. Pertanyaan Bapak Pendeta Markus juga diperkuat oleh Bapak Tukian Emmanuel. Jadi biar sekalian saja melanjutkan pertanyaan dari Bapak Pendeta Markus Ruku. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 21, seolah-olah Tuhan merencanakan yang jahat terhadap Firaun. Jadi bagaimana dengan Tuhan yang penuh kasih, yang tidak merencanakan atau merancangkan hal-hal yang jahat? Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan kepada Pak Jo. Oke, terima kasih atas pertanyaan, Pak. Itu sebabnya tadi sudah dijelaskan ya dalam Keluaran 4 ayat 21. Di sini jelas Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Musa. Jadi dia menyatakan kepada Musa ya, pada waktu engkau hendak kembali ini, pada saat engkau pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, tadi sudah dikatakan dari awal. Di dalam pada saat Allah berfirman kepada Musa dalam Keluaran 4:21, itu tidak serta-merta di ayat itu juga langsung dikeraskan hatinya Firaun. Itu baru dinyatakan nanti di dalam Keluaran 9 ayat 12. Nah, kita lihat ya Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi finalnya Allah mengeraskan adalah di Keluaran 9 ayat 12. Tetapi di dalam Keluaran 7 dan Keluaran 8, disitulah proses terlihat bagaimana yang namanya Firaun itu mengeraskan hatinya. Dan kenapa Tuhan mengizinkan atau Tuhan mengeraskan hati yang namanya Firaun? Hanya untuk menunjukkan kuasanya. Jadi Allah itu mengeraskan hati Firaun untuk untuk menunjukkan kuasanya. Maka dalam Keluaran 4:21 perhatikan benar-benar pada saat dikatakan begini kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuatlah di depan Firaun. Dan Firaun akan berkeras hatinya, karena sudah kukeraskan. Jadi tujuan Allah mengeraskan hati Firaun adalah untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu banyak. Makanya segala malapetaka kuasa Tuhan yang ditunjukkan pada Firaun itu bukan satu, tapi banyak. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau ternyata Firaun tidak dikeraskan hatinya, baru saja dengan satu mukjizat, satu kuasa Tuhan merubah tongkat menjadi ular, dan ular itu memakan ularnya pendeta-pendetanya orang Mesir. Setelah itu langsung Firaun tidak mengeraskan hati, langsung percaya. Maka tidak ada lagi ceritanya soal yang namanya ada belalang lah, ada air berubah jadi darah lah, ada kematian anak Tuhan. Nggak bakal ada itu. Kalau hanya dengan satu saja kejadian, yang namanya Firaun sudah tidak dikeraskan hatinya oleh Tuhan, lembek gitu ya, kayak kita gitu, udahlah ini udah Tuhan sudah berkarya, maka tidak ada lagi ya semua kejadian di dalam Keluaran ini, ayat selanjutnya ayat Keluaran 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada lagi. Bahkan tidak akan ada lagi yang namanya Laut Teberau itu dibelah. Bahkan bukan hanya Laut Teberau bukan hanya kejadian Laut Teberau dibelah oleh tongkat Musa itu tidak kejadian, tapi saat Yosua berperang dengan Amalek, di mana yang namanya Musa mengangkat tongkatnya yang membelah Laut Teberau, tidak akan terjadi. Allah jelas-jelas berfirman kepada Musa, pakailah tongkat yang membelah Laut Teberau untuk engkau angkat tangannya ke atas supaya Yosua dan pasukan Israel bisa melihatnya, maka musuhmu akan kalah. Tidak akan ada kejadian itu. Kenapa? Karena Laut Teberau tidak jadi dibelah. Kenapa Laut Teberau tidak jadi dibelah? Karena yang namanya Firaun baru melihat ular yang dari tongkatnya Musa memakan ular dari pendeta-pendeta
perutnya Fir'aun, Fir'aun sudah langsung bertobat. Kalau itu terjadi kan nggak ada yang lain. Justru di sini Allah yang menunjukkan. Allah akan menunjukkan kuasanya melalui orang-orang yang dikeraskan hatinya. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan, katanya Tuhan Maha Kasih. Ya, Tuhan Maha Kasih kepada orang yang berkenan Dia kasihi. Tuhan mengasihi kepada orang-orang yang berkenan dikasihi. Tapi bagi orang-orang yang tidak berkenan dikasihi, murkanya akan datang. Jadi jangan kita mengeneralisasi bahwa Allah Maha Kasih maka kepada semua Dia mengasihi, semuanya selamat. Enggak begitu. Tidak begitu. Tapi bagi orang-orang yang berdosa, yang diselamatkan, dia akan melihat kasih Allah. Tapi bagaimana dia bisa melihat kasih Allah kalau dia tidak pernah melihat bagaimana murka Allah? Bagaimana orang bisa merasakan kesembuhan kalau dia nggak pernah sakit? Bagaimana orang bisa merasakan kekayaan kalau dia belum tahu ada yang miskin? Bagaimana orang bisa tahu kulit saya putih kalau seluruh dunia ini putih, nggak ada yang hitam? Apakah saya langsung bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya ada orang hitam, kenapa nggak ada orang putih? Kenapa nggak semuanya ya putih? Karena kalau semuanya putih, nggak ada yang tahu bahwa itu putih. Kalau seluruh dunia ini semuanya kaya, nggak tahu kita mana yang miskin, mana yang kaya. Semuanya rasanya kaya kok, biasa aja. Kalau semua dunia ini isinya laki-laki, kita nggak tahu yang mana perempuan. Kalau semua isinya orang-orang yang tidak berdosa, semuanya orang-orang ini orang suci dalam dunia ini, maka kita tidak mengenal dosa. Dan Kristus tidak akan datang ke dunia ini. Jadi sudah dikasih Tuhan. Kalau pertanyaannya, bukankah Tuhan merancangkan yang baik? Bagi siapa? Saat Yeremia menuliskan, rancanganku ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Ini ditujukan kepada siapa? Apakah pada seluruh manusia? Tidak. Coba dalami firman itu. Tuhan tidak membuat rancangan kecelakaan. Memang kepada orang-orang siapa? Orang-orang pilihannya, orang-orang yang dipercayanya, orang-orang yang dikasihinya. Jadi kembali, saya sudah paham. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Maka dari awal sudah dikatakan ada dua kelompok. Yang dipanggil dipilih, yang tidak dipanggil dipilih. Dan pasti ada pertanyaan. Kenapa ada dua kelompok itu? Itu sama dengan bertanya, kenapa burung Raja Wali terbang di udara, Tuhan? Kenapa nggak bisa kau buat itu tenggelam kayak ikan di dalam air? Kenapa nggak kau izinkan ikan juga terbang seperti Raja Wali? Dan orang bertanya, ya Pak Jo ngasih jawabannya, manusia kan beda sama binatang. Oke, kalau memang beda, jelas beda. Tapi Amsal udah mengatakan kan tadi di awal, Tuhan membuat segala sesuatunya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik diadakannya untuk hari malapetaka. Gitu. Jadi kita sebenarnya orang yang dipanggil dipilih justru harusnya bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang dipanggil dipilih. Karena kita tahu bagaimana saya bersyukur dipanggil dipilih. Karena ternyata ada orang yang tidak dipanggil dipilih gitu loh. Ya. Karena saya akan bersyukur karena saya ternyata dipanggil dipilih. Karena ada orang tidak dipanggil dipilih. Saya bersyukur saya mendapatkan hidup yang kekal. Karena saya tahu ada orang mengalami maut yang kekal. Bagaimana saya bisa bersyukur saya mendapat hidup yang kekal kalau seluruh manusia mengalami hidup yang kekal di sorga nanti. Tidak ada satupun masuk neraka. Bagaimana saya bisa bersyukur? Mau semuanya masuk surga kok. Tapi kalau saya lihat ada yang masuk neraka, maka saya sudah dijamin dapat bagian dalam sorga, saya akan bersyukur. Mudah-mudahan ini menjawab, Pak. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Silakan kalau ada tanggapan balik dari Bapak Pendeta Markus dan Pak Tukian. Cukup, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.